Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan berkunjung ke salah satu undagi Jangan Buntut yang cukup spesial menurut saya. Tinggalnya di seputaran Banjarpanti, Intaran, Sanur. Gimana keseruannya? Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, buruan klik subscribe sekarang channel YouTube Prime Channel dan share video ini. Karena kita bakalan seru banget nih sekarang berkunjung ke salah satu markas undagi Jangan Buntut. Nah, termasuk suhu menurut saya. Salah satu suhu Jangan Buntut menurut saya ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke rumahnya. Kalau teman-teman tahu SMA Negeri 6 di Sanur, nah teman-teman ke arah selatan di SMA 6 itu, di gang SMA 6 itu ada dokter gigi. Di depan dokter gigi itu masuk gangnya ke sini. Rumahnya nomor 1 ya. Oke, langsung aja kita masuk. Om Swastiastu ya. Oke, tampak belakang penyimpanan layangannya, kita masuk ya. Jadi rumahnya cukup luas ya teman-teman ya. Sambut dengan beberapa tanaman. Nah, ada beberapa bambu yang sudah ready stock dan ada kundu-kundu yang sudah jadi juga, dari size terkecil sampai terbesar. Luar biasa ya. Jadi posisi penempatan bambu-bambunya cukup rapi sekali dan juga kundu-kundunya bersih, tempat penggarapannya jadi sangat rapi sekali. Mungkin ini meja customer yang ingin lagi order. Buat teman-teman yang mau order, nomor teleponnya udah saya sediain di deskripsi video ini ya. Sangat rapi sekali ya. Ini khusus tempat untuk membuat layangan Jangan Buntut ya. Kira-kira siapakah undagi Jangan Buntut itu? Coba komentar dulu di bawah sekarang nih, di menit yang ke 1 menit nih. Lengkap, stok makanan mungkin ada freezer ya. Ini juga ada kundu berserta tapal, cukup udah lama mungkin ya, agak buram kayaknya. Di sini juga tergantung beberapa bantang layangan yang sudah jadi. Ini sebenarnya bantang big menurut saya teman-teman ya. Luar biasa. Siapa beliau? Langsung aja. Om Swastiastu. Nah, Pak Yan Badung. Inilah dia teman-teman ya. Pak Yan Badung. Ya. Selamat pagi. Punapi gatra Pak Yan. Becik. Luar biasa. Murah hayu. Silahkan duduk. Ya, kita ngobrol santai Pak Yan ya. Ya. Ternyata sudah langsung disediakan kopi teman-teman. Kopi ada, teh ada, lengkap. Nah, ini termasuk meja untuk customer ya. Ya. Kalau lagi mau pesan layangan gitu. Ya, kita nyantai aja di sini. Nyantai. Yang saya herankan Pak Yan, ini memang tempat khusus untuk buat layangan. Sebenarnya bukan. Dulunya kita setup untuk mini restoran di rumah. Oh, punya mini restoran. Kita terima tamu, cooking class, dan ping lunch satu dinner. Oh, berarti dulu Pak Yan di bidang pariwisata. Di perhotelan ya benar. Ya. Kitchen. Terus tutupnya di tahun berapa ini? Karena COVID itu ya tamu udah nggak ada. Oh. Nah, sebelum itu ini banyak kali bantang-bantang ini di mana tempatnya? Kebetulan tamu itu minta memang originalnya. Artinya kegiatan kita biarkan sedikit saja, ditaruh lesehan, udah beres. Tapi tertata rapi ya semuanya ya. Ya. Ini ratusan lebih nih teman-teman. Saya lihat layangan bantang-bantang juga nih. Entah siapa yang punya, saya nggak tahu ya. Oke Pak Yan, mau nanya nih sejarah perjalanan Pak Yan dalam dunia layangan. Mengawali open order di tahun berapa sih?
penorder kayaknya setelah Bom Bali 2. Ya, itu karena memang tamunya agak sedikit gitu lah, pariwisata agak lesu sedikit gitu lah. Kita imbangan dengan layang-layang. Kayak gitu aja. Terus kalau untuk belajar membuat layangan, komitmen untuk fokus ke mana? Jangan Buntut ya, Pak Iya, Mak? benar. Itu awal belajar apa isi sharing sama siapa gitu? Kalau kita sejarahkan belajarnya ya mungkin ya maaf itu Iya. bukan mau guru atau gimana, Iya. bukan autodidak atau gimana kan itu ya. Iya, iya. Yang kelahiran tahun 70-an Iya. udah eksis di layangan di tahun 80. Kalau teman-teman lahir di tahun 80 pasti tahu gimana kita main layangan di sana. Jangankan kita megang layangan orang lain, mendekat pun kita diusir gitu loh. Sekarang insting kita aja, gimana Iya, kita iya. belajar? Teman-teman yang jawab. Dari melihat mungkin. Iya, teman-teman yang jawab sana. Biar kalau saya bilang ini itu kan salah. Iya, betul. Betul. Kalau sekarang jauh gampang sekali, bisa di copy paste, bisa dipegang. Iya. Oh, Pak Yan, penguripnya berapa, ukurannya berapa? Sangat gampang. Gitu. Mungkin bisa dibeli. Bisa dibeli Fotokopi. juga. Sangat Ya gitulah gampang sekali. perkembangannya Pak Yan ya. Kalau era dulu susah sekali. Tengat ya. Ya, jangankan dibeli, kita mendekat ya udah nggak dikasih gitu. Itu dia tantangannya dulu ya begitu, nikmatnya ya begitu dulu itu gitu. Oke. Kalau sekarang ini udah agak gimana dibilang? Nikmat, Luar nikmat, biasa. nikmat, tapi perjuangannya agak kurang gitu loh. Iya. Gitu jadinya. Dari segi apa Pak Yan? Dari segi apa perjuangannya kurang nih? Istilahnya semua sudah serba gampang. Oh iya. Beli kain gampang, beli bambu sudah tinggal cooling kan. Sharing lewat telepon. Iya. Ah. Perjuangannya kurang. Gitu. Iya, iya, iya. Asiknya kurang gitu. Berarti para pendahulu kita ya, seperti Pak Iya. Yan yang sudah Artinya- melewati zaman-zaman itu. Kita udah istilahnya masa sulitnya kita alami kan begitu. Ya. Artinya gimana kita mau buat layangan, sementara plastik atau kain pun nggak ada zaman itu. Kita plastik ambil dari plastik gerbit balibit. Kita nyari di tempat gerbitnya, kita kumpulin, baru bisa buat layangan. Kalau kain zaman itu nggak ada. Bodoh kalau bilang ada kain dari itu. Ada kain, tapi kainnya nggak bagus. Ada kain dodoran harus dikanji dulu, baru bisa layak naik untuk layangan gitu. Nah di masa-masa muda Pak Yan sempat buat berbagai jenis layangan, BB atau Semua BKS. bisa. Jangan BBS semua. Terus memukuskan ke Jangan Buntut di tahun berapa? Karena Mulai kita kon- memang senangnya dari dulu kan gitu. Iya. Kebetulan ada tantangan lomba dari Sanpes, ya kita ikut. Oh mulai Kita- dilombakan Jangan Buntutnya? Ya dari awal Sanpes di Mertasari, Hmm. bukan Sanpes yang di Pantai Segara ataupun di Semawang, bukan. Begitu dibuka Pantai Mertasari, habis renovasi, kita diberi izin untuk lomba gitu istilahnya, mengadakan aktivitas di sana kan gitu. Nah, diadakanlah lomba Sanpes di sana. Oke luar biasa. Karena memang tantangannya banyak istilah layang-layang, kita ambil di buntut aja kan gitu, ngapain ngambil di bebean kan gitu, kita cari peluang kan gitu. Pas. Harus cerdas ya Pak Yan ya. Itu dia. Ngapain desak-desaan kan itu. Nah kembali lagi Pak Yan, ini banyak sekali bandang nih, semua milik orang lain ya? 50-50 ya. Wah, Ada- Pak Yan ada punya milik suka juga? sendiri, ada memang banyakan orang lain juga ya. Kategori ini 50-50 lah. Nah, Tapi Pak Yan punya seko? masih ada. Ada nama timnya? Kebetulan gini ya, yang fokus kan nggak terlalu Terikat. eksis. Oh, nggak Di terlalu tahun covid yang dari awal itu dah. Ah, Timnya dulu dari awal area-area panti, enggak. kita itu eksis sekitar 5-6 tahun. Habis itu kita rubah jadi Crazy Kite. Oh Crazy Kite Pak Yan? Ya, itu eksisnya 3 tahun. Ya. Sekarang kebetulan adik yang pegang, Pak Madung juga namanya. Ah, kayak Pak dia. Madung ya. Nah, ya udah, dia berdiri sendiri, tapi ya tetap eksis juga gitu. Benar ya. Nah, artinya sama-sama berjuang itu istilah. Oke. Hmm. Proses Pak Yan dalam pembuatan layangan membutuhkan berapa hari itu untuk satu unit layangan? Kayaknya cukup lama ya. Nggak bisa ditentukan. Tiang pun juga target
istilahnya ngambil komitmennya si pembeli aja, maunya di lomba apa gitu lah. Nanti kita udah ada selesaikan pada waktunya. Artinya kalau pesan sekarang jadi seminggu, waduh, mohon maaf. Artinya karena kita terikat banyak kerjaan juga, istilahnya kerja serabutan kan gitu ya, nggak bisa untuk konsen layangannya, nggak bisa gitu. Masih ada kerjaan lain, Iya, istilahnya. Tahun ini harus menyelesaikan berapa orderan Pak Man? Pak Yan? Paling yang besar tinggal 2 aja. 5 meter mungkin atau big? 540 sama 740. 7. 740. Boleh tahu orang mana yang punya? Yang itu juga tim Siolan juga. Oh ya, Tim baru yang buat yang 540. Iya iya ya. Itu yang pesan big. Pesan lagi, udah langsung pada hari itu juga pesan. Nah, tahun ini udah harus jadi. Itu ya bantang dan gaunnya. Nah, tengahnya ini, kondonya ini becuannya udah tinggal betul. Oh, ntar kita lihat lebih dekat teman-temannya. Ini yang panjang ini apa ini Pak Man? Yang ini, Yang putih nih di bawah nih. ya ini becuannya yang itu. Oh, big. Ada, ya, ada terus. Ini bedengnya. Oh, bedengnya. Ah. Yang berapa meter ini Pak Man? Ini ada biasa itunya. Belah tengahnya ini. Besar sekali kelihatan Ini teman-teman. belah tengahnya yang baru habis di clear. Ya ini bentang tengahnya habis di clear ya. Luar biasa, siap kayak gitu juga. Ntar kita lihat lebih dekat teman-teman ya. Ya, sip, silakan. Nah, ini kondonya nih, kondo big nih. Kalau untuk harga umumnya berapa Pak Man? Open order dari size 3 meteran lah. Harga umum. Masalah harga relatif ya. Itu pun tergantung layangan, tergantung kainnya juga kan gitu istilahnya. Dari pusarannya sama dengan meterannya gitu loh. Tapi kalau kainnya lebih bagus ya otomatis harganya agak naik dikit. Iya. Bisa dibicarakan lah. Kalau pemain-pemain udah tahu lah harga meteran itu berapa, pasti udah tahu gitu ya. Luar biasa ya. Oke teman-teman, kita bakalan melihat lebih dekat lagi tempat pembuatan layang-layang dari Pak Yan Badung. Tapi kok ada satu orang di sini ya teman-teman ya? Siapa dia ini? Oh ternyata Cek Cuang ya, bedeng renonnya nih. Cek, ngapain kamu sini Cek? Lagi mau ngerakit layangan. Oh kamu order? Ya order layangan. Berapa unit? Kebetulan ada 3 di sini. Wow, nggak main-main nih. Ini administrasinya bedeng renon ini ya. Dari kapan udah mulai order? Kalau sama Pak Yan kayaknya nggak boleh deh mendadak-dadakan nih. Benar, itu 1 tahun yang lalu Pak Yan ya. 1 tahun yang lalu. Gitu Musim order. tahun lalu? Ya, musim tahun lalu baru dikerjain sekarang. Kamu datang ke sini? Baru datang ke sini. Sekarang baru dikerjain dan nih mau dirakit. Sekarang? Ya. Benar Pak Yan? Bisa. Hmm. Tapi belum 100%. Oh belum? Ya, baru Mau 50%. artinya style dulu. Ya, baru 50% kelarnya gitu. Iya. Tinggal lagi dikit. Nah, Cek untuk ukur layangannya berapa aja nih? Kalau yang ini yang gedean 54 dulu. Nggih. Kalau yang kecil itu masih diperbaiki, berapa jadinya Pak Yan? 3 meteran lah. 3 meter. 2 unit 3 meteran. Lagi satunya tuh jangan. Oh jangan, kamu main jangan juga? Ya, di Pak Yan Bandungnya. Ukurannya 3 meter, 320. Jangan 3 meter, jangan buntut 3 meter, dan jangan buntut Dewasa 540. 540. Luar biasa ini. Pak Yan boleh izin lihat-lihat ke atas ya? Ya. Ini nggak boleh dilangkin ya? Oh nggak apa-apa, langsung saja ya. Ya teman-teman. Di sini ada beberapa kondo-kondo layangan. Nah ini ada beberapa piala-piala mungkin di masa lalunya Pak Yan Badung bersama beberapa timnya atau Crazy Cat mungkin. Hanya beberapa piala ini katanya Pak Jang, dan ini piagam-piagam penghargaannya. Nah, Bali Cat Festival juara 3. Jangan buntut juara 2 di Namaste. Juara 1 jangan buntut lomba Dananjaya ya, Dangin Pekan tahun 2017. 2019 lomba di Klungkung Cat Festival ya, Harapan 3. Ini kayaknya nggak asing nih pialanya nih. Mel Tanjung ya, di Mel Tanjung juara 1 jangan buntut, wow, 2017.
Ini Madya kayaknya nih. Ini pialanya Madya, ciri khasnya ya. Juara 1 Jangan Buntut di Madya 2017. Juara 2 di Ganesha Cat Fest Virtual ya, Ganesha ya. Ganesha. Juara harapan 3 lomba Piala Dananjaya 2017 Jangan Buntut ya. Ini beberapa ya. Dan sini ada pecukan tayangan. Tapi Kita langsung ambil 3 juaranya. oh borongan. Oh, mungkin di tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah 2017 borongan katanya. Main borong aja nih, luar biasa nih suhu ini ya. Ya di sini juga mungkin ada ada beberapa gini rangka layangan. Ini toilet Pak Yan. Oh, ada toiletnya lengkap teman-teman. Ekor jangan mungkin ya, ekor jangan yang dibungkus. Beberapa bantang layangan tersimpan rapi, luar biasa. Sangat rapi sekali penyimpanannya. Beberapa rangka layangan. Nah, ini panjang sekali nih. Ini layangan mucek yang ini. 5 meter ya, dewasa. Ini tapelnya? Ya, itu tapelnya. Bedeng renon nih ya. Udah, nah isi bunga nih spesial. Ini tapelnya buat di mana, Cek? Di Degus. Di Degos katanya. Di mana itu ya? Di Poyo. Wire. Sama payasannya juga? Payasannya di Penyawar. Daerah mana itu? Poyo sama. Wire sama ya. Ini bantang tengah big size. Ada yang menarik nih teman-teman ya. Ini kayu nggak Pak Yan nggak? Tengah-tengahnya. Mix. Gaunya, knockdownnya ya. Tengah-tengahnya mix kayu bambu. Menarik sekali. Ini juga banyak sekali bantang-bantang. Ya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Oke, buat teman-teman bisa dilihat dari tadi ya, situasi tempat pembuatan layangannya sangat bagus sekali. Dan penerimaan customernya juga, meja luar biasa. Buat teman-teman yang pingin order di Pak Yan Badung, nomor teleponnya saya taruh di deskripsi ya. Oke. Nah, ini mau nanya Pak Yan, udah berapa orang yang minta sharing atau minta belajar sama Pak Yan dari dulu nih? Nah, kalau yang itu susah bilangnya ya. Artinya sudah banyak sekali, kita nggak mau menyebutkan nama si A, si B, si C kan gitu ya. Datang dan pergi ya? Ya, hampir semua pelayang yang lawas istilah pasti pernah kesini. Tahu gitu. dan tahu. Iya. Bisa ditanya nanti. Oke. Oke Pak Yan, kalau untuk pembelian bambunya di mana aja Pak Yan, dan gimana begininya? Untung ruginya lah. Ya, kalau memang bambu petung ya, kita memang ambil dari Belega banyakan. Ke sana fokusnya. Ya, kalau santong dan lain-lainnya ada juga kita kadang-kadang tebang. Ada juga kita ya nempel lah, beli di teman juga kadang gitu. Berburu. Ya. Kadang sampai nebang. Di Tabanan. Nebangnya paling daerah-daerah Ubung ada juga. Dan daerah-daerah Penatif juga masih ada. Santong untuk layangan 3 meteran. Ya, fokus ke 3 meter, 4 meter ya. Pernah mengalami kerugian dalam beli bambu? Itu sudah hal resiko itu. Yang udah hafal itu. Rejeknya di mana biasanya bambu Pak Man? Rejeknya kadang dia memang nipu bambu itu, mentahnya bagus sekali. Dan setelah jadi, setelah kering, kadang dia juga nggak bertenaga, kadang hilang juga bayunya. Bukan itu istilahnya. Bubuan sari. Ya, itu dia. Risiko namanya gitu loh. Barang alam ya? Iya, Barang alam. susah ditebak. Walaupun kita udah obati ya, itu harga obat dulu dari awal dia pakai obat. Harganya 350 per satu paketnya, nggak sampai 1 liter. Sekarang udah harganya di atas 500. Naik terus Pak ya? Ya. Kalau kain gimana Pak ya? Kain juga sama kasusnya gitu. Dengar langka, ada jenis kain yang langka. Ada kelangkaan juga ya. Ya itulah namanya perjuangan jadinya kan gitu ya. Ya Pak Yan, kalau dari bambu cara penanganan untuk pengawetannya gimana Pak Yan? Racikannya gimana itu? Kita ini pakai style sendiri aja ya Bos ya. Oke.
Dari pertama pemilihan memang kita udah cuci itu bambu. Oke. Kalau memang ada tempat yang layak sesuai dengan panjangnya, kita rendam ke bambunya. Di Ya, target dah di kolam, target lah seminggu lah. air Ya, tanpa obat. tanpa obat. Nanti habis itu baru kita tiriskan, baru diobati mulai. Nama obatnya apa nih kak? Kalau dulunya cuma obatnya latrek, sekarang udah nggak keluar lagi. Terus Pak Yan pakai napi? Sekarang keluarnya dia bayar produknya, harganya juga lumayan tinggi nih kak. Kita pakai bayar aja. Dicampur? Ada oplosannya nanti itu, oplosan ya gaya mania aja gitu. Gaya sendiri aja Ya. kan. Boleh tahu mungkin minyak tanah mungkin? Di antaranya salah satu ya. Itu berapa kali tumpuan? Sekali? Dari bambu utuhan nih kan kita kasih dulu 1 atau 2 kali, habis itu bambunya terbelah, kita oles lagi. Oke. Udah tersetting layangan, kita oles lagi 2 kali nih kan. Banyak kali nih kan, sampai del layangannya kan. Ya, ya. Jadinya setidaknya 80% aman. Sampai meresap ke dalam. Ya. Artinya tulang layang udah tersetting ini kita oles lagi, Oke. baru di clear. Apakah kemungkinan bisa membunuh bubuk ansari? Kalau menahan bisa. Menahan. Juga pakai expired obatnya itu kan, mungkin di atas 10 tahun, di atas 5 tahun dia bekerja kembali kan gitu kemungkinannya. Jadi sedikit tidaknya aman. Artinya kita bisa pakai lah kan itu, pakai lama istilahnya, bukan cuma 1 musim kan gitu. Iya. Tapi pengalamannya lah yang Jayapurana udah 10 tahun nggak apa, sekarang pun dinaik aman. Jadi 10 tahun. Ukuran? 4 meter aman. Itu udah banyak hasil piala juga. Ya lumayan. Lumayan. Ya, Nah. itu bisa jadi bambu. Begitu kisahnya Bang. Jadi terus kalau untuk masalah jarit layangan Pak Yan. Jarit layangan. Ah. Jujur ya, Iya, ceritanya. karena dia memang biaya pas-pasan ya. Pemain lama nggak punya uang lah, untuk uang lebih istilahnya. Kebetulan ada mesin jahit ngantri. Ya, istri saya juga orang istilahnya orang busana ya, desainer. Ya gampang aja dia belajar. Hitungan 3 hari aja kita udah bisa gitu. Bisa ya. Ya. Tapi sebelumnya ke tukang jahit. Berapa tahun yang lalu ke tukang jahit? Ya di atas 10 tahun yang lalu sih masih kita ke tukang jahit. Itu sempat ada tragedi atau trauma Ya, gimana? banyak juga kenangan. Di samping kita udah bayar, kita juga dikasih omelan kan gitu istilahnya. Karena jaritnya kurang pas kayak aduh kendor kayak kita lagi Di mana biasanya yang kendor? servis. Banyak hal kan, terutama di kondo biasanya. Pernah berapa kali bolak-balik tukang jarit satu kondo? Paling nggak kita harus 3 kali ya. Setidaknya. Kalau ada kemelesetan ya 4-5 kali bisa jadi itu gitu loh. Malah customernya yang sabar ya mungkin ya. Ya harus dua belah pihaknya itu yang seimbang. Tapi realitanya Kita bayar, kita dapat omelan. Lebih baik bayar sendiri, artinya belajar sendiri kan gitu. dari ya. sana jengah ya mungkin ya. Kita belajar sendiri ya udah. Dari 10 tahun yang lalu kita udah Kondo. totalnya kita jahit sendiri. Dari fisik Iya, iya. layangan. Kondo aja udah sangat Iya. sulit menurut saya Pak Yan. Kalau di fisik lebih gampang. Apalagi Tinggal sisit jarit- bangkiang. Tinggal jalit lurus saja kan itu istilahnya. Sisit bangkiang kan Ya, mengkol itu tuh Pak Yan, yang melengkung agak- itu. Ya agak bermasalah sedikit ya, tapi Bisa. kalau dipelan-pelan kan bisa aman. Sudah 10 tahun yang lalu teman-teman Pak Yan menjarit langsung sendiri. Kalau ada yang berani teman-teman tak tantang. Iya. Dari motong bambu sampai jarit sampai naikin kan. Iya, gitu. iya. Terus kalau dulu-dulu Pak Yan jarit gleber jangan di mana? Kalau masalah jangan ya tiang per aja. Iya. Kita juga nggak mampu kan gitu ya. Iya. Memang harus ke ya tukangnya undaginya. Itu dia. Salah satu sih di Gong Liongnya. Dia ada juga adiknya Gong Liong, ya Gong Ade juga memang udah bagus pengerjaannya. Kan. Ya akui, ya nggak mau tutup-tutupan gitu loh. Dari dulu langganan memang. Ya harus berani mengakui ini kan. Gitu. Tapi sekarang udah nggak main jangan, jarang. Main jangan. Tetap Bahkan ekor dari 15 tahun dan 20 tahun yang lalu kita masih pegang. masih layak. Masih Cuman siap terbang. dibungkus yang dibungkus-bungkus itu. Ya masih siap terbang, aman. Ada perawatan khusus mungkin? Tidak, paling dikasih gini aja. Silakan kapur baru sudah aja. Jadi Apa namanya? Ya pengawet itu aja. Pengharum aja udah. Aman.
Berarti menurut yang sebelum Jangan Buntut ya Jangan Pak Yan ya mainnya ya? Nah, Kleber dari 20 tahun yang lalu masih ada. Jangan tuh yang dinilai secara pribadi menurut Pak Yan apa sih yang dinilai Jangan tuh pertama? Apa aja? Kalau Jangan itu ya bisa. Ya. Kalau bagi tiang pribadi ya, Ya. sensasinya memang beda ya. Di samping kita dari buatnya udah susah kan gitu, Oke. dari penaikannya juga harus sabar, istilahnya menunggu angin yang cukup kan demikian. Betul. Orangnya juga harus pas. Jadinya lumayan banyak tantangan lah istilahnya. Sangat unik juga jadinya gitu. Iya. Di samping juga biayanya lumayan kan gitu. Berarti ke saat Jangan naik itu yang tercepat melesat. Itu yang bagus ya. Kalau memang layangannya udah met gitu istilahnya, pasti dia melajunya dengan cepat. Kayak roket dah naiknya. Ya, tidak ada gelisah, tidak ada goyang-goyang sana sini. Pasti pas dia langsung meluncur ke atas, ringan gitu istilahnya. Selain angin yang membantu untuk hentakan Kleber nih ke yang mempengaruhi apa itu juga? Kibulnya? Iya, bagi tiap pribadi ya bisa. Maaf juga ada Nggih, teman-teman nanti sharing kan ini gitu Pak ya. Yan ya. Kalau bagi tiang ya gimana posisi layangannya dengan penampung anginnya kan itu istilahnya. Iya. Bagaimana posisi pertulangannya kan itu istilahnya. Hasilnya pelemuhnya di mana kan itu istilahnya. Nggak boleh semua kaku. Kalau kaku ya semua naiknya kayak bedeng nanti. Kalau udah ada pelemuhnya sedikit, otomatis kan ekornya akan disentak begitu saja, layangan akan naik dengan sendirinya tanpa perlu olahraga gitu loh. Begitu lepas ya tali kencang, layangan naik dengan sendirinya. Nggak perlu banyak olahraga gitu istilahnya. Asalkan anginnya cukup aja. Medium to high aja udah cukup. Medium aja udah naik gitu. Mungkin itu pengalaman dari Pak Yan sendiri yang pernah dialami ya. Pengalaman dia sendiri juga. Kalau pemain lawas di Jangan tahu, yang bermain di Jangan juga gitu. Oke. Kalau sekarang dia nggak terlalu main di Jangan. Main yang simpel-simpel aja. Buntut dipotong ekor jangannya, jangan buntut jadinya ya. Kalau untuk Jangan Buntut remaja, guangannya buat sendiri Pak Yan? Guangannya juga ya buat sendiri kita dari Kampil atau Pak Barang gitu. Ya. Sangat simpel, mudah buat dia. Pernah ada orderan jangan buntut plastik? Plastik kita memang nggak konsen di plastik. Ke Artinya remaja. kita oper ke teman-teman yang lain gitu. Berarti start Berbagi remaja. istilahnya. Kita nggak mau nyabat. Kalau mau buat pun gampang, ada rangka satu, tinggal finishing. Iya. Itu kan besok aja bisa naik gitu. Udah siap ready ya. Tapi nggak enak untuk hibur aja gitu istilahnya. Oke teman-teman, jadi saya ketemu Pak Yan nih di Padang Galak tahun 2020 dulu sama anaknya main layang bebean. Saya baru kenal tuh, tak kirain bukan gini spesialis Jangan Buntut gitu. Kok main layangan bebean sama anak, tak kirain ngibur aja gitu. Ternyata luar biasa Pak Yan Badung ini. Seorang spesialis di bidang jangan maupun Jangan Buntut ya. Oke. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin mulai belajar Pak Yan untuk sharing, apakah berkenan Pak Yan beliau datang ke sini? Teman-teman yang kalau ingin memang dianya datang ya kita welcome aja gitu. Artinya nanti gimana? Artinya kan sebatas kemampuan kita aja istilahnya kan itu. Kalau minta hal yang very spesial, kadang-kadang kan ya kita juga nggak mampu dan nggak janji kan begitu. Setelah itu semua hoki namanya gitu loh. Itu tergantung tangan mereka. Ya, tangan mereka. Pengerjaan kita sih udah segitu-gitu aja kan, udah hampir sama. Yang membedakan ya hoki sama bambunya sendiri kan begitu jadinya, sama hoki si pembelinya gitu istilahnya. Banyak faktor Pak Yan ya. Ya, banyak faktor. Jadi dalam Pak Yan proses pembuatan layangan itu biaya operasionalnya menurut saya yang cukup tinggi Pak Yan ya. Lumayan tinggi. Segilin, apalagi Pak Yan, amplas ya? Amplas, lem ya, dan lompat juga. Obat. Kita pakai juga alat-alat elektrik ya itu, dan basis sengaja juga biaya listriknya membludak. Token listrik ya lumayan ya, kletat-kletit. Jadi harus dimaklumi teman-teman ya, customer lah ya. Juga listriknya juga besar sekali. Ya, biaya operasionalnya juga tinggi. Dan Pak Yan, menurut saya sendiri teman-teman, Pak Yan nggak main-main dari proses pengerjaan, pemilihan bambu dan alat-alat yang digunakan, piranti yang digunakan ya. Di sini saya lihat juga lemnya aja berbeda.
Pada umumnya biasanya kan lemnya lem G ya teman-teman ya. Ini ada lem apa nih? Coba kita fokuskan dulu. Dexton. Namanya Dexton ya. Iya. Dexton ini menurut Pak Yan di atas kelas lem G ya? Ya, kalau nggak salah keluarnya 2 tahun lalu nih ya. Berarti sebelumnya pakai lem G? Ya, lem G juga kita harus jeli makanya. Karena ada yang ada kode khususnya untuk lem G ini untuk yang asli sama imitasinya demikian. Jadinya berisiko. Untuk itu ada kebetulan produk baru ya, kita ambil aja yang baru, ternyata memang stabil. Kita nggak perlu memilih-milih lagi, istilahnya meneliti kode etiknya nggak ada, sudah sama demikian. Jadi ini udah rame di pasaran lem yang ini, Dexton. Udah lumayan rame. Dari setahun ini udah rame. Bisa saya rekomendasikan buat teman-teman ya, lem Dexton bisa dicoba. Karena suhu pun make ya. Jadi silahkan dicoba pakai lem Dexton ya. Oke. Ngerang yang gini, ngerang kan nembok di media sosial. Oke teman-teman, di sini sudah hadir salah satu anggota New Team. Kalau yang belum tahu New Team, sekarang kita kenalan ya. Siapa namanya? Dope ya? Iya. Salah satu anggota New Team. Iya. Markasnya di Jalan Siulan, Gang 5, Banjarbukul ya. Iya. Tapi yang pernah saya dengar New Team itu sebenarnya cukup spesialis pecuan, cukup terkenal di pecuan ya, main pecuan ya. Kalau pecukan, ya biasanya. Nah ini sekarang ke tempatnya Pak Yan Badung nih, kenapa nih? Ada order khusus mungkin nganterin temannya? Iya. Ya, karena dia nggak mau diwawancara ini ya. Kita wawancara ininya, partnernya. Ngorder layangan. Iya. Dari tahun berapa ngordernya? Tahun bulan 2020 mungkin? Ya, pertengahan Covid itu lah. Pertengahan Covid ya? 2020 akhir mungkin ya? Iya. Nah, akhir loh. Nah. Jadi order jangan buntut. Iya. Ukuran berapa? Terus saya tahu 740 kan. 7 meter 40 cm teman-teman ya. Iya. Jadi berarti waktu itu ngorder, sekarang baru diselesaikan. Iya. Alasannya? Mungkin alasannya. Mungkin ini ya, karena nggak ada lomba. Ya, Ada lomba. Nyari event-event yang spesial mungkin. Event besar pasti. Iya, karena layangannya cukup besar dan penggarapannya oleh undagi yang spesial juga gitu. Nggak main-main lah. Oke. Sekarang jumlah anggota timnya berapa kira-kira ya? New timnya? Kira-kira Aktif ke lapangan lah. aktif ke lapangan kira-kira ada 25-an. 25. Iya. Total amunisi, layangan Amunisi banyak. banyak sekali. Ya. Pecuan dari plastik sampai kain. Plastik ada juga, Kain ada. kain ada. Bebean remaja punya. Ada juga. Dewasa punya. Dewasa. Big size Saya sadar tapi nggak pernah bikin. di display. Nah ini mau ada lomba besar, ini harus persiapan nih buat teman-teman New Team nih. Ya. Hasut dulu gininya, senior di New Teamnya. Biar keluar semua untuk di event-event besar nih. Kalau big kayaknya sih nggak bakal gini ya. Nggak bakal turun. Berarti fokus ke pecuk dan jangan buntut. Iya. Dan bebean dewasa mungkin ya? Remaja. Dewasa. Remaja. Iya, remaja kayaknya bawa juga. Bisa. Karena di awal bulan Juli ini ada festival layang-layang, lomba layang-layang di gini, Sindu Cloud-nya ngadain di Mertasari betul. Setelah itu di Padanggala, itu harinya barengan tuh. Padanggala Bayu Bajre di awal bulan Juli. Iya. Mungkin sekitar tanggal 2 ya, 2 Juli. Di Biaung kayaknya duluan. Biaung duluan. Iya. Tanggal Biaung. Biaung di awal Juli ya. Iya. Pokoknya daftar ya teman-teman semua ya yang nonton sekarang nih. Di awal bulan Juli sudah banyak akan ada lomba. Mulai sekarang kalian cari pamfletnya di setiap media partner layang-layang. Salah satunya Pram Channel, oke? Ya, makasih itu aja. Iya. Ya. Sama-sama. Ya. Ini kucingnya mati Pak ya? Apa kena hipnotis nih? Tidur. Ini peliharaan? Ya, tidur ya sih. Kayak orang gini ya, stroke ini.
Oke, Pak Yan, di tiang matur suksuma banget. Sudah diizinkan berkunjung ke markasnya dan penjelasannya, wawancaranya sebagai narasumber luar biasa sekali. Semoga menginspirasi semua para rereangon ge. Kirang langkung sinamburang ge, bila ada salah kata dalam pengucapan kalimat. Sekarang,